Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Kak. Jadi ibu tidak usah panggil anak-anak ya, kita panggil adik-adik saja karena ibu juga masih seorang mahasiswa di sini yang memiliki amanah untuk mengisi kelas adik-adik sekalian untuk mata pelajaran hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau satu orang memimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Tidak. Siapa? Pira atau Pipa? Ayo, siapa yang mau? Baik. Pipa, ya Pipa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi kita sudah berdoa. Semuanya sudah sarapan sebelum ke kelas? Sudah. Oke. Jadi sesuai materi kita pada minggu lalu, yakni tentang teks persuasif. Ada yang masih ingat apa itu teks persuasif? Tidak. Ya, jadi teks persuasif itu adalah teks yang isinya tentang ajakan, tujukan kepada halayak. Jadi adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah anak-anakku itu mampu menulis teks persuasif. Jadi setelah pembelajaran ini, ibu akan memberikan kalian tugas berupa menulis teks persuasif. Jadi hari ini kita akan menspesifikkan teks persuasif ini kepada strukturnya. Jadi sebentar ibu akan menjelaskan beberapa struktur yang mencakup dari teks persuasif ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, jadi sepertinya hadir semua ya. Jadi ibu tidak usah sebutkan satu-satu namanya karena semuanya sudah hadir di kelas ini. Oh ya, karena sesuai janji ibu bahwa kita hari ini akan belajar di luar ruangan supaya kita tidak bosan terus belajar di dalam kelas. Jadi hari ini kita belajar di luar ruangan. Jadi saya harap anak-anakku selama penyampaian materi sebentar bisa fokus, bisa mendengarkan dengan baik materi yang akan ibu sampaikan. Jadi hari ini sesuai yang ibu tadi bilang, kita akan belajar mengenai struktur dari teks persuasif. Jadi teks persuasif ini itu memiliki beberapa struktur, yakni yang pertama ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini, ketika kita berbicara tentang pengenalan isu, berarti ada sesuatu yang diperkenalkan. Jadi pada bagian teks persuasi ini, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita bicarakan, atau isu yang akan kita angkat, di bagian inilah dikenalkan bahwa oh, isu ini yang akan saya angkat, misalnya tentang peringatan untuk membuang sampah pada tempatnya, maka disinilah diperkenalkan topik yang akan kita bahas. Nah, setelah pengenalan isu, ada yang namanya rangkaian argumen. Nah, pada bagian rangkaian argumen ini, isinya itu adalah pendapat yang tentunya disertai fakta yang mendukung topik yang dibahas. Mungkin anak-anak bertanya, mengapa sih Kak harus ada fakta di dalam argumen kita? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa fakta itu untuk mendukung pendapat. Betul.
itulah gunanya fakta ada di bagian kalimat rangkaian argumen ini. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak semerta-merta hanya sebatas opini, tetapi memang benar-benar ada fakta yang mendukung opini tersebut. Misalnya contohnya tuh ketika ada kalimat menurut penelitian si A menunjukkan bahwa kebiasaan membaca selama beberapa menit itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Dari kata penggunaan diksi menurut penelitian si A ini saja kan kita sudah tahu bahwa ada fakta yang mendukung pendapat tersebut, karena hal tersebut memang benar-benar sudah diteliti oleh orang si A ini. Kemudian selanjutnya ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini setelah adanya argumen disusullah dengan pernyataan ajakan. Jadi disinilah inti dari teks persuasi ini. Disinilah isinya ajakan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca ini. Jadi apa inti yang ingin si penulis ini untuk dipengaruhi kepada si pembaca. Nah, salah satu ciri dari adanya pernyataan ajakan itu adalah dengan kita menggunakan kata marilah kita. Kan dari kata marilah kita itu berarti ada sesuatu yang memang benar-benar diajak kepada kita sebagai si pembaca. Kemudian struktur yang terakhir ada yang dinamakan dengan penegasan kembali. Nah, di bagian penegasan kembali ini, kalau kita mendengar kata penegasan, tentunya ada sesuatu yang ditegaskan kembali. Nah, apa yang ditegaskan kembali? Yakni isi kita, argumen kita, ajakan kita. Jadi di sini tuh semacam kesimpulan terhadap apa yang kita bahas, terhadap apa yang kita berikan ajakan kepada si pembaca kita. Jadi untuk struktur ini tuh biasanya ditandai dengan penggunaan kata dengan demikian. Jadi dengan demikian ini memang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin si penulis ini tegaskan kembali kepada si pembaca. Nah, itulah tadi mengenai struktur dari teks persuasi. Apakah anak-anakku punya pertanyaan? Apakah semuanya sudah paham? Tidak. Wah, luar biasa ya murid-murid di hari ini langsung paham tentang teks persuasi ini. Oke, sekarang semuanya naikkan kertasnya. Semuanya bawa kertas? Bawa. Oke, jadi tugasnya hari ini tulis apa yang kalian tangkap tentang keempat struktur ini dari penjelasan kakak tadi. Ibu beri waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, semua kertasnya dikumpulkan. Jadi sebelum ya ini kertasnya dikumpul ya. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menegaskan kembali bahwa ketika kalian menemukan sebuah teks yang isinya itu mengandung ajakan, rujukan, ataupun kalimat yang memang bisa mempengaruhi kalian, berarti itu termasuk dari bagian teks persuasi ini. Karena sebagaimana pengertiannya bahwa ini adalah teks yang isinya ajakan, rujukan, rayuan. Jadi memang poin intinya atau poin terusannya itu adalah bagaimana si pembaca ini bisa terpengaruh dengan apa yang kita argumenkan di dalam teks tersebut. Jadi anak-anak, minggu depan kita akan ulangan harian mengenai teks persuasi ini. Jadi silakan anak-anakku semua belajar
belajar mulai dari materi pertama yaitu pengertian, kemudian ciri-cirinya dan juga strukturnya, karena minggu depan Ibu akan langsung masuk, kemudian kita ulangan sekitar 30 menit. Setelah itu kita keluar kelas dan kita akan masuk materi baru di minggu depannya, oke? Baik. Oke, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermakna untuk adik-adik sekalian dan juga bagi Ibu sendiri. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan karena di sini kita masih sama-sama belajar. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.